Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi kegiatan hari ini adalah salah satu bagian dari kegiatan saya sebagai dalam rangka pendidikan guru penggerak. Saat ini saya melaksanakan kerja nyata modul 1.4 ya, bersama dengan guru-guru. Di modul 1.4 materinya itu adalah budaya positif. Dalam hal ini bagaimana kita menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ada beberapa yang perlu diketahui tentang konsep budaya positif. Yang pertama itu, jadi saya ambil 4, ada beberapa tadi saya ambil 4. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, posisi kontrol. Yang kelima, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah segitiga restitusi. Baik, kita mulai masuk di materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Baik, Bapak Ibu guru hebat. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kalau selama ini kita sering mendengar kata disiplin, arti dari disiplin itu adalah belajar, di mana disiplin itu mengacu pada tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan. Kalau selama ini kita selalu ditekan oleh sebuah disiplin, misalnya harus datang tepat waktu, harus masuk tepat waktu, kemudian ada disiplin positif. Jadi ada beda antara disiplin dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Baik Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi bedanya antara disiplin dengan disiplin positif. Kalau disiplin itu motivasinya datang dari luar, karena sebuah aturan. Kita harus datang tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kalau disiplin positif itu motivasinya datang dari dalam diri kita. Jadi cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, jadi disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran tentang apa tanggung jawab kita, nah, tanpa memberikan hadiah. Jadi ini berhubungan dengan siswa. Jadi kita guru berupaya bagaimana menumbuhkan disiplin positif tanpa memberikan hadiah kepada siswa. Misalnya kerjakan PR-mu ya. Kalau kamu berhasil, saya akan memberikan 100 atau saya akan memberikan gula-gula. Nah, tapi disiplin positif kita menentukan bagaimana tanggung jawab seorang siswa untuk mengerjakan tugasnya. Ya. Apa manfaatnya kalau dia mengerjakan tugasnya? Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Selama ini kita selalu menggunakan disiplin, jadi kita tertekan dengan kata disiplin. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, tentu saja tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga perilakunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari dalam dirinya, bukan karena sebuah ancaman atau hadiah. Nah, itu yang dimaksud. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah,
Nilai-nilai kebajikan ini ada beberapa. Saya ambil sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu apa sih yang berada di disiplin nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis. Inilah yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Ini tidak bisa harus jadi yang mana contoh beriman dan bertakwa yang nilai yang harus dibiasakan di sekolah. Yang pertama itu misalnya ini sudah terbiasa dilaksanakan membaca doa sebelum belajar, mengucapkan salam, membiasakan melakukan belajar tabe atau permisi, dan masih banyak lagi hal-hal yang berhubungan dengan takwa, berakhlak mulia. Kemudian gotong royong. Oh, ini kategori dulu. Nah, berkebinekaan global. Memiliki semangat untuk mempertahankan budaya, lokalitas dan identitas, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Nah, di profil pelajar Pancasila ada beberapa materi. Yang pertama misalnya kearifan lokal atau warisan lokal. Nah, berkebinekaan global itu artinya tetap mempertahankan budaya kita sebagai bangsa Indonesia, tapi tetap terbuka dengan budaya luar yang positif, misalnya menggunakan komputer, menggunakan HP. Kita tidak boleh juga tidak ikut dengan budaya luar, karena ada budaya luar yang positif. Tapi jangan pernah meninggalkan budaya luhur bangsa. Makanya sekarang ini program Pancasila itu diadakan di sekolah. Masakan-masakan budaya kita, pakaian-pakaian budaya kita seperti apa, kita bawa masuk di pendidikan. Kemudian gotong royong, menumbuhkan rasa kerjasama atau kolaborasi terhadap warga sekolah. Jadi warga sekolah itu ada siswa, ada kepala sekolah, ada guru, ada komite, termasuk masyarakat, orang tua siswa adalah warga sekolah. Jadi ada kerjasama antara orang tua siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan guru. Kemudian ada